Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Desi Infantriana kembali hadir menemani Anda dalam program acara Lebih Dekat. Nah, dalam program Lebih Dekat edisi kali ini kita akan membahas lebih jauh dan juga mengetahui lebih dekat seperti apa program pemerintah Kota Bau-Bau dalam bidang pendidikan. Untuk itu, saya sudah bersama dengan Bapak Eko Prasetya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui lebih jauh seperti apa pengembangan dunia pendidikan di Kota Bau-Bau sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Bau-Bau. Baik Pak Eko, seperti apa visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau dalam 5 tahun ke depan Pak? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dari Kota Bau-Bau yang tertuang dalam visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu Bau-Bau Kota Budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Tentu ini akan menjadi visi besar bagi seluruh perangkat daerah yang berada di Kota Bau-Bau. Nah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan yang pertama dari hasil quick win 100 hari kerja dari 16 quick win yang ada, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada berada di nomor 3 dan nomor 12. Nomor 3 yaitu peningkatan kapasitas pendidikan, baik itu peningkatan sarana prasarana maupun juga peningkatan kapasitas guru untuk mewujudkan output dari peserta didik kita untuk lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Kemudian dari quick win yang ke-12 yaitu tentang bagaimana mewujudkan budaya yang revitalisasinya hari ini betul-betul bisa kita wujudkan dengan bagus. Nah, di quick win ini ada beberapa kegiatan di sepanjang semester pertama ini, yaitu salah satunya adalah bagaimana melestarikan budaya dengan kegiatan-kegiatan seperti rembuk tokoh budaya, kemudian yang kedua lomba-lomba yang kemudian memakai bahasa Wolio, yang kemudian ini menjadi identitas kita dengan kebersamaan kita di seluruh satuan sekolah bersama-sama untuk mewujudkan quick win nomor 12. Kira-kira gitu Pak. Lalu apa yang mendorong faktor atau sektor budaya sendiri dimasukkan dalam dunia pendidikan? Apakah memang ada degradasi pengenalan budaya di kalangan generasi muda Kota Bau-Bau Pak Eko? Iya. Untuk quick win kan ini poinnya pada 100 hari. Tentu kegiatan ini akan kita masukkan dalam triwulan kedua begitu pada tahun 2025 ini. Alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan yang ada hari ini ada yang sudah berlangsung, salah satunya adalah lomba bercerita dengan bahasa Wolio, sementara berlangsung dengan tingkat partisipasi yang luar biasa dari seluruh satuan pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, itu begitu antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu bagaimana hari ini smart branding budaya, yang notabene budaya di Kepulauan Buton ini yaitu budaya Wolio, ini mempunyai banyak sekali kearifan dan kemudian pelajaran-pelajaran yang luar biasa yang sebetulnya di dunia pendidikan ini bisa menjadi salah satu bahan kurikulum, bahan ajar gitu. Nah, kemudian masuk di triwulan kedua ini tidak lupa juga beberapa bantuan-bantuan mulai dari bantuan beasiswa, kemudian bantuan seragam untuk sekolah-sekolah yang berada di Kota Bau-Bau mulai dari PAUD, SD sampai dengan SMP. Tentu program ini berkolaborasi dengan beberapa dinas yang ada karena penguatan perlibatan UMKM yang berada di Kota Bau-Bau tentu menjadi concern besar karena kita pengen Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota ini pengen UMKM itu tumbuh dan merasakan bagaimana impact dari pendidikan ini begitu. Nah, selanjutnya pada sektor sarana dan prasarana
Alhamdulillah dari seluruh satuan pendidikan hari ini mulai dari triwulan kedua penyelenggaraan perbaikan sarana prasarana, baik itu sarana prasarana laboratorium, UKS, ruang belajar, ini betul-betul diselenggarakan dengan baik, yang kemudian insya Allah di tahun ajaran baru 2025-2026 peserta didik kita yang akan masuk itu sudah benar-benar bisa menggunakan fasilitas yang baik. Lalu apa yang mendorong faktor atau sektor budaya sendiri dimasukkan dalam dunia pendidikan? Apakah memang ada degradasi pengenalan budaya di kalangan generasi muda Kota Bau-Bau, Pak Eko? Ya, baik. Saya kira sesuai dengan visi dari wali kota dan wakil wali kota hari ini, yaitu Bau-Bau kota yang budaya, begitu. Budaya menjadi poin besar yang kita tahu hari ini perkembangan teknologi era globalisasi, tentu perkembangan ini akan tidak menjadi powerful atau paripurna kalau tidak diiringi dengan filtering budaya kita. Jadi budaya ini adalah sebagai filter yang luar biasa karena dimanapun perkembangan teknologi hari ini impact-nya kita sudah tahu bersama, begitu banyak teknologi yang sudah berkembang yang kemudian impact-nya di satu sisi lain yaitu mengakibatkan beberapa output yang kurang bagus begitu. Nah, bagaimana filter kita selain juga mungkin keluarga yang berada di rumah, selanjutnya adalah bagaimana budaya yang berada di local wisdom kita itu diangkat untuk menjadi kekuatan kita untuk membangun pendidikan ini yang betul-betul bisa boleh dikatakan naik kelas gitu. Jadi naik kelas ini kita berharap pendidikan itu mampu memberikan penguatan bagaimana mewujudkan generasi emas yang sesuai dengan cita-cita kita, insya Allah di tahun 2045, 20 tahun ke depan itu bisa kita wujudkan dengan bagus begitu. Berarti materi kebudayaan ini sendiri apakah masuk dalam kategori muatan lokal, Pak? Baik, untuk muatan lokal sesuai dengan peraturan daerah bahwasanya tentang bagaimana pelestarian budaya, ini memang saat ini di satuan pendidikan SMP dan juga SD itu sudah ada kurikulum muatan lokal dalam bentuk bahasa daerah. Nah, di tahun 2025 dan 2026 ke depan muatan lokal ini tidak hanya bagaimana melestarikan budaya, tapi bagaimana juga mengenalkan budaya-budaya yang sifatnya seperti tenun gitu ya. Jadi siswa kita akan dikenalkan dengan bagaimana sih menenun yang baik, kemudian bagaimana cara menenun dari awal, kemudian bagaimana melihat pola, kemudian menentukan warna yang sesuai dengan desain-desain yang diinginkan. Jadi yang kedua, muatan lokal yang kemudian menjadi pembelajaran adalah salah satunya adalah tenun. Yang ketiga, muatan lokal juga yang kita tambahkan di tahun 2005 dan 2026 nanti, ini adalah muatan lokal yang bahasa kami, bahasa Wolio, yaitu Pebula. Jadi gerakan Pebula, gerakan anti Pebula ini sudah dilonceng di awal Mei 2025 yang kemudian ini menjadi gerakan bersama gerakan anti Pebula. Nah, Pebula ini artinya dalam bahasa Wolio adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang kurang baik. Pemaknaan ini kemudian kami membungkusnya menjadi gerakan bersama stakeholder seperti kejaksaan, kepolisian, BNN dan juga tokoh-tokoh budaya yang berada di Kota Bau-Bau ini bersama-sama gotong royong selama bulan Mei sampai bulan Desember 2025 kita akan roadshow di sekolah-sekolah memberikan pembelajaran muatan lokal yaitu Pebula. Nah, Pebula yang dimaksudkan nanti gerakannya adalah materi tentang anti kekerasan, anti tawuran, anti bullying begitu. Materi tentang kedisiplinan, anti narkoba, dan kemudian pembelajaran tentang budaya-budaya lokal yang lainnya yang insya Allah ini menjadi materi penguatan bagi peserta didik kami di masa-masa yang akan datang tentang bagaimana sikap yang terpuji, kemudian adab yang baik ini bisa dikedepankan oleh peserta didik. Begitu. Lalu bagaimana Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau menyikapi tantangan perkembangan pendidikan di era digital terutama sebagai bagian dari program Presiden Republik Indonesia?
Baik, untuk isu tentang bagaimana digitalisasi diselenggarakan di satuan pendidikan, saat ini digitalisasi yang diperankan tentu ini memberikan pemikiran bahwasanya ada memang wilayah-wilayah yang kita akui secara teknologi sudah siap untuk masuk di penerapan teknologi dengan bagus, dan juga kita tidak pungkiri di wilayah lain teknologi ini masih perlu untuk menjadi concern utama. Jadi apa yang kita lakukan ke depan, apa yang akan kita lebih tekan ke depan adalah bagaimana teknologi ini itu bisa secara sarana dan prasarana terpenuhi dulu gitu. Karena kita tidak pungkiri di wilayah terluar dari Kota Bau-Bau ini masih ada wilayah-wilayah yang memang belum ada dan belum tersentuh dari sinyal begitu. Nah, effort ini tentu dengan teknologi, dengan pilihan yang ada sudah kita bergandengan dengan stakeholder, bermitra dengan teman-teman teknologi. Alhamdulillah di beberapa sekolah secara kurang lebih hampir 90% hari ini sudah tercover sinyal semuanya. Tinggal bagaimana pemanfaatan yang kemudian ini bisa dimanfaatkan oleh tenaga didik yang kemudian menjadi menjadi tools untuk pembelajaran yang lebih baik. Pak Eko, bagaimana dengan sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda? Bagaimana implementasinya di Kota Bau-Bau? Terkait dengan sekolah rakyat dan sekolah Garuda yang menjadi prioritas Bapak Presiden Republik Indonesia, tentu Kota Bau-Bau menyambut dengan baik, yang kemudian Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota memberikan respon yang luar biasa dengan penyediaan lahan yang alhamdulillah Kota Bau-Bau hari ini sudah menyiapkan lahan tersebut, dan beberapa saat yang lalu sudah dikunjungi oleh Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri untuk kesiapan lahan dan kemudian kesiapan Kota Bau-Bau dalam menyambut sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Insya Allah dari sisi lahan itu sudah terpenuhi, yang kemudian persyaratan administrasi yang menjadi pendamping juga sudah menjadi administrasi yang sudah kita berikan di pusat gitu. Dan bagaimana juga dengan jenjang pendidikan taman kanak-kanak? Apakah selama ini ada kendala dengan biaya bagi orang tua dan solusinya seperti apa, Pak? Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden melalui beberapa program pro rakyat, salah satunya adalah pembangunan sekolah rakyat, sekolah dasar, kemudian Garuda untuk tingkat menengah dan tingkat atas. Ada lagi apa yang kita sudah inisiasi oleh Bapak Wali Kota, Kota Bau-Bau mendirikan Taman Kanak-Kanak Rakyat gitu. Taman Kanak-Kanak Rakyat ini untuk memberikan kemudahan bagi seluruh keluarga, yang hari ini memang angka partisipasi anak sekolah khususnya di tingkat PAUD ini memang perlu peningkatan angka yang luar biasa, karena memang banyak orang tua siswa yang enggan menyekolahkan anaknya karena memang butuh biaya yang lebih untuk masuk di taman kanak-kanak. Tapi alhamdulillah hari ini melalui pemerintah daerah Kota Bau-Bau melalui program 100 harinya, insya Allah di tahun ajaran baru ini akan ada TK yang menjadi fasilitas, tidak perlu lagi ada pembiayaan lebih, tidak perlu ada lagi pembiayaan mulai dari pendaftaran, atribut anak, atribut seragam maupun pembiayaan lebih iuran lainnya itu sudah digratiskan, yang kemudian ini menjadi informasi ataupun kabar baik bagi seluruh anak-anak kita untuk bisa mengenyam pendidikan di satuan pendidikan di taman kanak-kanak gitu. Pak Eko, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau, saat ini berapa banyak jumlah sekolah tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar maupun SMP di Kota Bau-Bau, Pak? Untuk di Kota Bau-Bau hari ini untuk di taman kanak-kanak kita punya 10 sekolah negeri dan kemudian 83 sekolah swasta.
yang hari ini sudah ada di Kota Bau-Bau. Kemudian di sekolah dasar kita punya kurang lebih sekitar 65 negeri dan kemudian 4 swasta dengan total 69. Kalau kemudian masuk di sekolah menengah pertama, kita punya 19 sekolah negeri dan kurang lebih sekitar 10 sekolah swasta. Jadi sekolah-sekolah ini alhamdulillah hari ini saling memberikan penguatan bagaimana mulai tiap jenjang itu ada evaluasi secara paripurna sehingga di seluruh satuan ini ada penguatan. Jadi penguatan yang kami maksud adalah dari sekolah TK memberikan pembelajaran mengenai pengenalan huruf, angka, kemudian bagaimana perilaku, adab, kemudian etika itu menjadi materi besar di satuan TK yang kemudian ini menjadi penguatan bagaimana mulai dari kelas 1 sekolah dasar itu sudah bisa kurikulumnya betul-betul bersama begitu, tidak lagi kurikulumnya itu berbeda karena banyaknya anak-anak yang tidak ikut di pendidikan sekolah taman kanak-kanak. Begitulah SMP hari ini menjadi kontributor terbesar untuk mengisi sekolah-sekolah yang berada di sekolah menengah atas khususnya di Kota Bau-Bau karena memang di Kota Bau-Bau sejarahnya adalah pendidikan adalah menjadi poin besar bagi kesadaran masyarakat yang berada di Kota Bau-Bau. Lalu bagaimana kondisi infrastruktur sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di Kota Bau-Bau, Pak? Ya, terkait dengan bagaimana kondisi sarana prasarana sekolah di wilayah terluar. Kalau dari Kota Bau-Bau sebetulnya tidak masuk di wilayah area 3T. Hanya di daerah terluar di Kota Bau-Bau masih ada beberapa sekolah yang memang butuh pembenahan yang luar biasa. Karena membangun sekolah ini effortnya bukan effort yang kecil, tapi cukup luar biasa. Sehingga apa yang kami lakukan ke depan untuk membangun sarana ini kita mitigasi dalam bentuk skala-skala prioritas. Jadi ada beberapa kondisi ruangan ataupun gedung yang memang butuh perhatian lebih yang kami kelompokkan menjadi prioritas-prioritas yang kemudian kita rencanakan dari 2025, 2026 sampai tahun 2029. Pembenahan apa yang kita lakukan adalah memang pembenahan yang terencana dengan bagus. Kemudian dari segi peningkatan tenaga guru pengajar bagi daerah-daerah boleh dikatakan terluar di Kota Bau-Bau. Pada umumnya guru-guru kita saat ini hampir setengah dari guru yang ada domisilinya ada di kota tapi mengajarnya berada di daerah. Nah ini kita memberikan penguatan bagaimana fasilitasi terhadap transportasi, kemudian penyediaan sarana transportasi itu memang betul-betul kita penuhi bagi guru-guru dengan nilai ataupun jarak pengabdian yang cukup jauh. Kemudian untuk peningkatan kapasitas tentu ini tidak terbatas dari guru terluar ataupun yang di kota. Kalau peningkatan kapasitas program kita adalah menyeluruh dari seluruh guru yang ada yang kita mulai jenjang dan tentu jumlah yang cukup besar ini kita lakukan bertahap yang kemudian pelan-pelan dari jumlah yang ada ini kita tunaikan untuk bisa meningkatkan kapasitas baik itu dari penguasaan materi maupun bahan ajar yang berada di kelas-kelas gitu. Bagaimana pemerintah Kota Bau-Bau sendiri memastikan bahwa anak-anak dari keluarga yang kurang mampu di Kota Bau-Bau ini tetap bisa menikmati fasilitas pendidikan atau tetap bisa bersekolah, Pak? Untuk kaitan dengan beberapa masyarakat kita yang masuk dalam kategori desil kesekian yang mungkin kategorinya kurang mampu, alhamdulillah melalui kebijakan pemerintah daerah, selain juga didukung dengan kebijakan pemerintah pusat melalui bantuan dana PIP begitu. Jadi pelajar-pelajar yang sekiranya masuk dalam kategori kurang mampu itu diberikan beasiswa. Nah, beasiswa ini tentu tidak hanya berhenti pada beasiswa yang bersumber dari pusat, beasiswa juga ada
porsinya yang masuk dalam kategori pembiayaan dana dari APBD daerah. Tentu jumlah ini masih perlu kita kurasi lebih dalam lagi sehingga penerima manfaat ini bisa dirasakan betul-betul bagi masyarakat. Untuk itu kami bekerja sama dengan beberapa dinas yang ada untuk memverifikasi, mengkurasi data sehingga kita peroleh data-data yang akurat bagi penerima manfaat yang perlu mendapatkan beasiswa sesuai dengan tepat sasaran. Lalu bagaimana Pak dengan anak-anak yang memiliki bakat atau kemampuan khusus? Oh ya, untuk beberapa peserta didik yang punya kemampuan lebih daripada peserta didik lain, memang di tahun 2025-2026 ada konsep untuk kita coba fasilitasi yang kemudian ini kita akan kelompokkan di beberapa kelompok khusus begitu yang akan mendapat perhatian, yang kemudian kami sediakan guru yang mendampingi dan juga memberikan fasilitas terhadap kelebihan yang mereka miliki. Nah, tentu ini akan menjadi kekuatan kita, akan menjadi nilai plus kita yang kemudian ini membawa nama baik dari kota kita, kemudian menjadi contoh bagi peserta didik lain. Nah, di tahun 2025 apa yang sudah kami katakan tadi bahwa pemenuhan ini insya Allah kita akan penuhi bersama dengan guru-guru dan tenaga pengajar yang ada di Kota Bau-Bau. Apakah ada pengawasan atau mekanisme pengawasan khusus untuk kenakalan pelajar di Kota Bau-Bau, Pak? Iya, seputar penanganan pelajar dengan beberapa kasus, salah satu contoh kenakalan baik itu kekerasan, tawuran, kemudian bully yang berada di sekolah-sekolah, tentu ini ada beberapa pendekatan yang kita lakukan di Kota Bau-Bau. Salah satunya adalah bagaimana nilai-nilai budaya atau kearifan lokal kita naikkan yang kemudian ini menjadi pemahaman bagi peserta didik kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan keagamaan itu betul-betul kita naik untuk menjadi kegiatan yang bisa diikuti oleh peserta didik yang sebetulnya semakin variatif kegiatan yang ekstrakurikuler yang ada, ini akan memberikan penguatan sendiri terhadap penekanan angka-angka kenakalan ataupun tawuran dari siswa. Nah, semakin banyak kegiatan ini akan memupuk fasilitas bagi siswa untuk berprestasi jauh lebih bagus. Kalaupun ada pemberlakuan terhadap beberapa siswa yang butuh penanganan khusus, tentu ini pendekatannya jauh berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Nah, melalui komite, melalui guru BP, ini pendekatan itu terus dilakukan sehingga memang betul-betul anak ini bisa kita kembalikan ke marwahnya kembali sebagai anak yang ceria, anak yang semangat, anak yang penuh dengan prestasi begitu. Terakhir Mbak, sebagai penutup, seperti apa harapan Bapak selaku Kepala Dinas Pendidikan terhadap perkembangan dunia pendidikan di Kota Bau-Bau? Sebetulnya harapan besar untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena wilayah kami ada dua urusan besar. Yang pertama adalah urusan pendidikan, yang kedua adalah urusan kebudayaan. Harapan kami di urusan pendidikan melakukan proses pendidikan memang hasil tidak bisa dirasakan tiba-tiba hari itu juga, karena proses pendidikan ini hasilnya nanti bisa kita raih dalam proses long term gitu ya, bisa 5 tahun paling cepat, 10 tahun ya paling lambat kita bisa melihat kebijakan apa yang kita ambil. Tentu apa yang kita lakukan ini butuh gotong royong bersama, butuh stakeholder besar untuk menangani cita-cita besar kita, yaitu mewujudkan janji kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pangkal bagaimana membangun sebuah peradaban, adalah pangkal bagaimana membangun sebuah kekuatan negara yang bagus, itu memang dimulai dari pendidikan.
kami berharap beberapa kebijakan pemerintah pusat khususnya dapat berpihak lebih lagi kepada dunia pendidikan. Kemudian harapan kami di urusan kebudayaan ini adalah jiwa kita, budaya ini adalah harga diri kita. Kalau bukan kita yang melestarikan, terus siapa lagi begitu ya? Kalau bukan sekarang, terus kapan lagi? Budaya ini perlu ditangani yang baik karena budaya akan menjadi filter yang luar biasa dalam hal pengembangan era globalisasi yang ke depan. Kita berharap anak-anak didik yang berada di seluruh satuan pendidikan ini bisa mengenyam pendidikan dengan bagus, bisa merasakan pendidikan bermutu untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Bau-Bau. Harapan besar ini kita berharap juga seluruh masyarakat di seluruh program yang ada di Dinas Pendidikan ini mendapat dukungan dan mendapatkan support dari kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa TVRI, terima kasih sudah menyaksikan program Lebih Dekat. Desi Infantriana pamit, sampai jumpa.